Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita membuat REST API dengan menggunakan framework Gin dan database MySQL pada bahasa pemrograman Go. Sebelum kita membuat REST API, di sini terdapat beberapa requirement yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu yang sudah pasti dan wajib diinstal ya, yaitu bahasa pemrograman Go itu sendiri. Lalu di sini saya akan menggunakan database MySQL. Kalian dapat menginstal di websitenya secara langsung, atau jika kalian tidak ingin ribet atau ingin simple, kalian dapat menggunakan dari XAMPP ya. Nanti di XAMPP itu kalian hanya tinggal men-start untuk yang MySQL, dan jika kalian ingin menggunakan phpMyAdmin-nya, kalian nanti bisa melakukan start untuk Apache-nya. Lalu yang ketiga, nanti di sini kita akan menggunakan framework Gin. Yang keempat, untuk ORM-nya kita akan menggunakan GROM. Dan yang terakhir, untuk kita melakukan validasi atau validator, kita akan menggunakan Go Validator. Sebenarnya tuh untuk yang Go Validator itu nanti ketika kalian menginstall Gin itu dia otomatis akan ikut terinstall juga. Jadi untuk poin 5 ini bisa kalian skip karena nanti sudah tercover oleh poin yang ketiga. Oke, selanjutnya langsung kita akan simulasikan saja. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP. Jangan lupa untuk di start Apache-nya dan database-nya MySQL. Jika sudah, nanti kalian buka localhost /phpMyAdmin. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan membuat database dengan nama Go. Lalu kita akan membuat table dengan nama user. Kolomnya 3. Sebenarnya ini nanti kalian dapat menggunakan fitur yang ada di GROM, yaitu migration. Cuma nanti itu akan saya coba jelaskan di video selanjutnya. Di sini kita akan membuat table secara manual terlebih dahulu. Untuk fieldnya pertama ini name ID, tipe datanya integer, ini kita isi auto increment. Lalu yang kedua name, tipe datanya ini varchar, lengthnya 255. Lalu email, tipe datanya varchar, lengthnya 255. Jika sudah, kita save saja. Kurang lebih nanti seperti ini ya tabel yang telah kalian buat. Di sini ada 3 untuk fieldnya, yaitu ID, auto increment, tipe datanya dia integer 11, dan ini sebagai PK primary key. Lalu ada name, tipe datanya varchar, lengthnya 255. Yang terakhir itu dia ada email, tipe datanya varchar, lengthnya 255. Oke, selanjutnya akan kita buat untuk struktur projectnya. Sini untuk foldernya saya beri nama Oke, kita buka IDE Visual Studio Code. Kita masukkan saja. Kita buka terminal, new terminal. Ini git base. Oke, jika kalian menggunakan IDE Visual Studio Code, saya sarankan untuk kalian menginstal extension Go ini. Ini tuh nanti akan mempermudah kalian di saat development karena terdapat banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu jika nanti di code kita itu ada yang error, itu nanti akan ada infonya ya, ataupun ada package-package atau code yang tidak digunakan, itu nanti biasanya akan otomatis ke remove. Nah, itu ada plus minus sih.
Jadi kadang kita tuh sedang membuat code yang mana sebenarnya code itu akan dipakai di baris bawahnya itu tuh belum kita ketik. Nah, kalau kita save tuh otomatis biasanya suka hilang code-nya. Nah, jadi biasanya saya selesaikan dulu semuanya baru saya save. Karena kalau nggak suka hilang dia. Jadi ada plus minus lah. Oke, selanjutnya kita akan init saja untuk projectnya dengan menggunakan perintah go mod init. Saya beri nama modulnya firewall.com. Jika sudah kurang lebih seperti ini, dia akan membuat satu file baru dengan nama go.mod, modulnya firewall.com dan menggunakan Go versi 1.20. Selanjutnya di sini kita akan menginstall untuk framework Gin-nya. Ini ya. Perintahnya sederhana seperti ini. Go get min.u link package-nya. Oke, ini telah selesai. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk validatornya. Itu sebenarnya sudah otomatis diinstal oleh Gin. Jadi kita tidak perlu menginstalnya kembali. Lalu di sini untuk GROM-nya kita install seperti ini perintahnya. Dan yang terakhir ini untuk SQLite-nya. Berhubung kita menggunakan MySQL, ini harusnya kita install driver MySQL ya. Yang SQLite-nya itu jika kalian menggunakan database SQLite. Karena di sini kita menggunakan MySQL, otomatis kita memerlukan driver MySQL. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat satu file dengan nama main.go. Lalu kita akan buat folder source, lalu config. Di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk database-nya. Beri nama db.go seperti ini. Nah, ini package-nya kita beri nama dengan config. Lalu di sini kita akan buat function yang mana function ini tuh dapat diakses ya, exported, ditandai dengan huruf awalnya itu dia besar atau kapital. Dia akan mereturn gom.db ya, seperti ini. Nah, ini otomatis ke import kan. Lalu kita akan buat variabel hostnya itu 127.0.0.1. Portnya default MySQL itu dia 3306. dbname-nya itu Go ya, tadi kita buat. Lalu username ini tuh default dari xapp itu root, dan passwordnya itu dia kosong. Kita buat dsn seperti ini. Kita isi username plus seperti ini. Passwordnya, ini password ya, passwordnya. Lalu plus ini kita belum plus lagi nih. Seperti ini. Passwordnya ini @tcp ini plus ini hostnya ya, plus lagi. Kita tutup seperti ini. Kita plus lagi, isinya port kita plus lagi. Kita tutup dulu untuk TCP nya sampai sini. Nih, ini untuk database-nya ya, kita isi seperti ini. dbname plus tanda tanya char set sama dengan utf8, dan parse time-nya kita set
true, dan lognya kita isi lokal. Ini seperti ini kurang lebih. Kita coba connect db, ini error handlingnya sama dengan gom.open. Opennya kita isi file.open bsn, ininya gom ya, gom.config. Lalu kita handling nih kalau ada errornya. If error tidak sama dengan nil, kita panikkan saja error, misal tidak dapat terkoneksi dengan database. Kalau berhasil kita return db-nya saja. Nah, ini tuh perlu kita import. Yang pertama gom-nya, yang kedua ada gom.io, ininya drivernya MySQL ya, seperti ini. S ini tidak perlu pakai ini. Kita cek, ini kurang R nih. Nah seperti ini. Ini harusnya MySQL open. Nah ini ya, kurang lebih ini cara konfigurasi untuk kita terkoneksi dengan database menggunakan framework dari GOM. Oke, selanjutnya di sini di main go-nya kita buat package dengan nama main function main. Nah, di sini kita akan coba tes dulu ya apakah terkoneksi dengan database-nya atau tidak. db config.db seperti ini ya. Gini dulu deh karena nanti digunakannya. Kita save, kita coba running menggunakan perintah go run main.go. Nah ini tidak ada error ya, berarti berhasil. Kalau kita coba error kan, misal username-nya ini. Ini ya, tidak dapat terkoneksi dengan database. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini saya akan buat folder lagi dengan nama misal modules. Lalu di dalam modules kita akan buat user. Nah, di user ini pertama saya akan membuat untuk entitasnya terlebih dahulu atau modelnya. Kita sebut model saja. Di sini kita akan merepresentasikan dari table user yang tadi telah kita buat. Kita beri nama package-nya user, type user, dia ini struct saja. Pertama ada ID, tipe datanya integer, tapi ini kita akan representasikan JSON-nya itu ID seperti ini. Lalu kalau di GOM-nya itu akan kita definisikan pertama dia sebagai primary key. Lalu untuk auto increment-nya kita akan buat true dan akan kita buat sebagai index seperti ini. Lalu name, tipe datanya itu string, kita representasikan JSON. Name, GOM-nya ini varchar 255 seperti ini. Dan yang terakhir itu email, datanya string, JSON-nya kita representasikan sebagai email. Ininya kita buat type varchar 255 seperti ini. Oke, ini untuk user modelnya. Nextnya kita akan buat repositorinya yang nanti akan berguna untuk kita melakukan query-query yang
akan kita lakukan ke dalam database MySQL. Kita akan buat di sini user repository.go. Package-nya kita beri nama user. Lalu kita akan membuat interface ya, dengan nama user repository interface seperti ini. Nah, interface ini tuh nanti akan kita akan buat kayak kontrak ya, apa saja sih yang harus kita implement di file user repository ini. Pertama ada find all, returnnya itu slice user ini, user, lalu find one. Nah, ini langsung user saja. Lalu ada save ini tuh dia akan ada parameter user seperti ini. Lalu ininya pointer user. Lalu kalau ada error akan kita handling juga. Lalu di sini kita copy saja. Ada update dan ada delete. Jadi nanti kita akan kurang lebih mengimplement 5 metode yang ada di sini. Nextnya kita akan buat struct-nya saja. Implementasi struct. Sini akan ada db. Dia itu akan isinya pointer gom.db ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk konstruktornya istilahnya. Kita buat function, intinya new user repository. Parameternya itu dia ada db, gom.db ya. Ininya user repository. Lalu kita akan return dan user repository implementation, ininya db. Seperti ini. Nextnya kita perlu implement untuk yang ini. Kita buat saja function. Di sini kita buat user repository. Kita akan gunakan pointer new user repository implementation. Nah, ininya pertama ada find all ya, seperti ini. Kita copy saja. Nah, ini setelah find all itu ada find one ya, ininya user, tidak usah gunakan slice. Lalu ada save seperti ini, lalu ada update, ada juga delete. Oke, nextnya kita akan buat saja untuk isi-isi dari fungsi ini. Nah, di sini kita akan buat satu variabel dengan nama user slice user ya. Lalu di sini kita akan isi data user ini seperti ini. Ini kita gunakan user repository.db find ya, seperti ini. Kita masukkan ke variabel yang user, lalu kita return user seperti ini. Untuk yang find one itu var user, ininya user. Ini kita buat seperti ini saja. App.db isinya itu first. Ini kita akan masukkan ke dalam yang user, lalu ini tuh ID-nya. Oh, ini tuh harusnya ada ini, ada ID integer seperti ini. Ini ada ID integer juga. Oke, ini kita return usernya langsung. Oke, ini untuk save result sama dengan UR
.db.save ya, dan user seperti ini. Nah di sini kita cek dulu nih, if result.errornya tidak sama dengan nil, ini kita akan return usernya nil, lalu errornya kita kembalikan result.error. Jika tidak, kita return result saja. Kita return ini usernya saja, user ininya nil ya, seperti ini. Lalu untuk update kita buat result lagi, result r.db.save. Ini kita gunakan create saja untuk yang ini. Ini kita gunakan save ya. Ini jika kalian ingin mengetahui ini maksudnya apa atau ini ditahu dari mana, kalian dapat mengunjungi yang di sini Chrome ini. Di sini ada nih, udah ada create, ada update, ada delete dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Ini save. Nah ininya, dan user kita tambahkan validasi lagi, error kalau tidak sama dengan nil, return nil, lalu kita akan kembalikan result.error, returnnya dan user ininya nil. Nah, ini untuk update kurang lebih seperti itu. Lalu untuk delete-nya db.delete, di sini ada, kita tambahkan validasi saja, if result.error tidak sama dengan nil, return nil. Ini returnnya dan user nil ya, seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini untuk repositorinya. Jadi kita memiliki 5 metode, yaitu find all, find one, save, update, dan delete. Setelah repository, nextnya kita akan membuat untuk service-nya. Kita buat user service.go, package-nya masih user. Nah ini ya, kalau kita save tiba-tiba hilang kan tuh, kan ini jangan dulu di save dulu kalau kalian belum selesai nulis code-nya, atau bahkan misal nama fungsinya itu belum kita gunakan. Pertama di sini kita akan buat untuk interface-nya terlebih dahulu. Kita akan mengimplement 5 metode ya. Yang pertama get all, seperti ini. Dia mengembalikan user. Lalu ada get by ID, integer ini user. Lalu ada create. Nah create ini dia ctx, ini nanti kita akan menggunakan konteks dari gin.context. Ininya tuh user error, seperti ini. Kita copy saja. Sini ada update dan juga ada delete. Nah untuk di struct-nya kita nanti akan menggunakan user repository-nya. Nah ini user repository. Ini kita coba import dulu. Ini lalu kita import untuk Gingonik-nya. Gingonik sudah ya, nanti deh kita import yang lainnya nanti. Nextnya kita akan buat untuk konstruktornya new user service, seperti ini. Nah ini tuh dia akan isinya parameter ini ya, repository
lalu user service akan return, dan user repository implementation isinya user repository. Ini kita save. Oke, selanjutnya kita akan melakukan implementasi dari kelima metode ini ya. Ini kita copy saja, kita masukkan ke sini. Ini kita buat function, ininya kita beri nama dengan US saja, user service implementation seperti ini. Ini return us.repository.findAll seperti ini. Nextnya untuk get by ID, ini kita copy saja, kita return us yang find one ini ya, ininya ID seperti ini. Nah, jadi nanti dari service ini tuh dia akan terkoneksi dengan repositorinya dan akan menggunakan metode-metode yang ada di sini. Ini untuk create-nya, lalu ini untuk update-nya, dan ini untuk delete-nya. Oke, jadi untuk yang create, update, delete itu dia mereturn dua data. Yang pertama itu kalau berhasil dia akan mereturn usernya, tapi kalau gagal dia akan mereturn error. Errornya itu apa sih gitu. Oke, pertama kita akan buat yang create-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita buat untuk DTO-nya saja. DTO-nya pertama kita akan buat untuk create user input DTO. Ini input dto.go seperti ini. Isinya sederhana, kita bisa kopas dari yang model ini. Nah, seperti ini, tapi ini kita ganti ya, karena dia tidak ada hubungannya dengan yang belum ini. Ini kita gunakan hanya untuk validasi saja. Validate required. Ini validate required. Kalau yang ini email, kita hapus saja. Kita beri nama create user input. Nah, seperti ini. Oh, ini salah, validate. Seperti ini. Ini double. Oke. Lalu nanti untuk update-nya kita buat DTO-nya juga saja. Update user input dto.go seperti ini. Bisa kita kopas dari sini sebenarnya. Oke, kurang lebih nanti kita buat seperti ini dulu saja. Oke, di create itu nanti dia kurang lebih akan seperti ini. Pertama kita akan lakukan validasi dulu untuk inputnya. DTO. Nah, jadi ya create. Ini kita import dulu deh. Kita import DTO firewall.com/src/modules DTO seperti ini. Ini dto.createUserInput. Nah, ini kita cek ya, if error. Nah, ini kita akan ngebinding ya, sort bind JSON ke dalam yang input ini. Error tidak sama dengan nil. Nah, kalau errornya dia itu ada, kita akan return ininya nil, lalu errornya kita akan kembalikan. Jika sudah, kita akan validate nih untuk isinya apakah sudah ada atau belum.
validator seperti ini .new ya. Nextnya error validate struct ini input. Kita cek juga nih, error tidak sama dengan nil, kita returnnya nil, lalu kita akan kembalikan errornya itu apa. Nah, jika sudah, kita akan buat datanya. Nah, pertama itu kan ada name ya, kita masukkan dengan input.name, lalu ada email juga, kita masukkan dengan input.email. Nah, ini kita result error us repository yang save ini ya, kita isi dengan dan user dan langsung user saja. Lalu kita validasi juga nih, kalau errornya tidak sama dengan nil kita return, kalau berhasil kita return result errornya nil. Nah, ini untuk yang create ya, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang update-nya, nah update itu pertama kita perlu dapatkan ID-nya terlebih dahulu seperti ini. Caranya ini kita akan convert nanti ya, .atoy ctx.params, isinya itu ID. Nah, ini kita validate aja, ini bisa kita kupas dari yang ini, yang struct juga ini ya, cuma bedanya ini kita ganti nih jadi yang update. Oke, ini nah ini bisa kita kupas juga. Bedanya di sini kita akan tambahkan ID-nya karena kita akan update. ID-nya dapat dari mana? Dari ID yang di sini. Nah, ini terdapat error. Kenapa? Karena untuk ID ini tuh dia ini ya integer 64 ya, jadi perlu kita semacam convert terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat masih error. Oh, ini nih, kurang. Oke, seperti ini bukan save tapi update. Oke, yang terakhir delete itu kurang lebih sebenarnya mirip ya seperti yang update. Ini kita tambahkan seperti ini, lalu kita buat user. Ini kita isi ID-nya saja, kita convert dulu ID 64, ininya ID, ini kita kopas saja, jangan lupa koma. Seperti ini nanti kita pakai yang delete ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk service yang kita buat. Jadi di sini terdapat 5 metode sama seperti yang di repository, ada get all, get by ID, create, update, dan delete. Kita tutup dulu deh. Selanjutnya kita akan buat untuk controllernya, yang mana nanti controller akan terhubung dengan repositorinya di sini ya. User controller.go seperti ini. Package-nya kita beri user saja. Nah, di sini user controller ini langsung struct saja. Jadi struct selain fungsinya untuk kita membuat istilahnya properti lah ya, atau menyimpan data, struct itu juga bisa kita gunakan untuk menyimpan metode-metode. Sama ini ada user service, ini user service, lalu ada ctx dari in.context. Kita akan buat untuk konstruktornya new user controller. Di sini ada pertama user service ini ya. User service ini, lalu ada gin-nya juga seperti ini. Kita return user controller,
return dan user controller. Di sini ada user service, ada ini langsung saja deh, ada yang ctx-nya seperti ini nggak usah pakai dan. Oke. Nextnya kita akan buat fungsinya ada 5, bisa kita copy dari yang ini atau kita buat aja deh. Pertama ada function, ini berarti kita beri nama UC saja, user controller, ininya user controller, kita beri nama index saja, index ini ctx pointer gin.context seperti ini. Nah ini kita akan panggil seperti ini, data berarti uc.userservice.getAll. Nah ini kita return saja ctx-action, ini http. Kita buat sukses saja, http sukses atau 200 itu mana ya, 200 ini. Oke. Ini gin.headernya kita isi seperti ini, status misal oke. Datanya ini kita isi dengan data seperti ini. Oke, nextnya kita akan buat untuk yang get by id. Nah, ini ID-nya seperti ini, strcop.atoy, ini ctx param ID ya. Nah ini berarti get by ID, isinya ID seperti ini. Oke, ctx.op nya besar param. Nah nextnya kita akan buat untuk yang create nya, kita buat data error, misal untuk ini tuh c.userservice.create, ininya ctx. Sini kita handle nih, if error tidak sama dengan nil, kita copy saja yang ini. Nah ini statusnya error saja ya. Ini misal kita isi dengan internal server error, ininya error. Ini jangan lupa di abort, lalu jangan lupa di return. Nah kalau nggak ada error udah langsung data. Oke, ini untuk create-nya. Next untuk delete, tidak berbeda jauh ya, kita ganti delete, ini kita panggil delete. Terakhir untuk update. Nah ini ya. Oke, ini kurang lebih untuk model user kita buat yang sangat sederhana, yaitu hanya untuk create, update, delete, read. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat folder untuk rootnya. Sini kita beri nama yang pertama api.go. Nah, pertama di sini kita beri nama package-nya dulu ya, nama package-nya root. Ini aja, root seperti ini. Lalu var kita isi dengan ini ctx pointer gin.context seperti ini. Kita buat ini API, isinya router gin.engine, lalu ini db gom.db. lalu ini pertama kita buat user repository sama dengan user. Langsung aja ya,
new user harus diimport dulu. User firewall.com/src/user ya, user dot ini user dot new user repository, ininya db, lalu ada user service user dot new user service, isinya user repository, terakhir ada user controller user dot new user controller, isinya user service dan ctx. Oke, nah ini sebenarnya nanti kita dapat melakukan dependency injection dengan menggunakan library dari wire, tapi nanti kita akan bahas di next videonya. v1 sama dengan group ya. Ini kita beri nama untuk groupingnya API versi 1 seperti ini. Ini v1.get v1 oh ininya design v1.get. nah ini getnya kita beri nama slash user, kita pakai user controller dot yang index, kita copy saja ya. Ini kita buat get date dulu, get user ininya ID ya, ininya berarti dia get by ID. Ini ada post itu berarti create, lalu ada selanjutnya patch itu berarti dia update. Ini jangan lupa ditambah ID. Terakhir ada delete itu dia ininya delete berarti. Oke, ini untuk rootnya kurang lebih seperti ini. Nextnya kita akan lanjut ke yang main.go. Ini kita akan buat seperti ini. Router sama dengan begin.default. Nah ini kita ganti jadi db, ini kita tambahkan. Lalu di sini kita import dulu deh. Di ininya kita tambahkan root.api r dan db ya. Yang terakhir kita run saja. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk CRUD yang kita buat, sangat sederhana sekali. Mungkin nanti di next video akan kita coba yang lebih advance-nya. Oke, cara runningnya bagaimana sih? Kita gunakan perintah go run main.go, semoga tidak ada yang error. Nah ini ya, telah terlihat untuk URL yang dapat kita akses. Untuk ini defaultnya dia menggunakan port 8080. Untuk mencoba API yang kita telah buat, kita buka Postman saja. Pertama kita akan coba create user terlebih dahulu. Body raw JSON. Ada name ya, pertama name, misal kita isi dengan Fairul Salamun. Lalu ada email, misal kita isi dengan fairulsalamun@gmail.com. Sudah kita coba send. Dan ya berhasil. Kalau kita lihat di sini datanya ini sudah ada. Kita coba buat ya fairulsalamun 2. Oke, kita coba. Oke, ini datanya telah masuk ya. Next kita coba get datanya. Nah, ini datanya ada ya. Next kita coba untuk lihat detail datanya. Nah, ini ya. Ini usernya 2, ini kalau 1 seperti ini. Next coba kita buat untuk update.
Ini bodinya kita kopas saja. Kita update untuk yang ini, untuk yang user ID 1. Ini kita beri nama update saja. Update. Kita send. Oke, coba kita cek. Ini telah berhasil terupdate ya, menjadi file salmon update. Ini juga menjadi Gmail update. Terakhir coba kita delete saja. Oke, ini not found. Sebentar kita coba cek. Untuk di rootnya kayaknya salah nih. Di root. Nah ini ya, ini belum kita tambahkan ini. Tambahkan ID seperti ini. Kita nyalakan kembali. Delete v1 user. Kita coba cek. Oh, ini belum di save. Pantas. Nih, soalnya di sini dia belum terlihat ada ID-nya. Nah, ini kalau yang baru dia ada, kita coba cek. Oke, ini berhasil, kita cek. Nah, ini datanya hilang, kita cek di database. Datanya juga hilang. Oke, sekian dari saya. Bagaimana cara membuat REST API yang sangat cukup sederhana dengan menggunakan framework Gin dan database MySQL dengan bahasa pemrograman Go. Mungkin di next videonya kita coba untuk mempelajari yang lebih tingkat lanjutnya. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke Discord. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.